Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Aziz Putra, kelas dari A3. Nah, di sini gua bakal membuat tugas dari pelajaran kewirausahaan dosen pembimbing yaitu Ci, Ibu Tri Mulia Francisca SIP MSc. Nah, di sini gua bakalan membahas kompetensi sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Nah, gua bakalan memakai analisis SWOT ya. Judulnya yaitu kompetensi sikap dan perilaku wirausahaan yang sukses. Gua bakal membagi menjadi empat bab ya, karena gua mengambil dari analisis SWOT. Nah, di sini bab pertama adalah kekuatan. Kekuatan terbagi menjadi 5 ya, terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu inovatif. Dari kekuatan ini ya, yang pertama ada kekuatan ya, terbagi menjadi 5, yaitu ada inovatif, ada percaya diri, ada pantang menyerah, ada komunikasi efektif, dan yang terakhir kemampuan adaptasi. Baiklah, di sini gua bakal menjelaskan satu persatu dari bagian-bagian kekuatan itu. Yang pertama adalah inovatif. Nah, pengertian inovatif mampu menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau jasa yang unik. Itu pengertian dari inovatif. Nah, yang kedua adalah percaya diri. Penjelasan dari percaya diri ataupun arti dari percaya diri adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengambil resiko dan membuat keputusan. Itu adalah pengertian dari percaya diri. Dan yang ketiga ada pantang menyerah, di mana pantang menyerah mampu menghadapi tantangan dan kegagalan dengan gigih dan tidak mudah menyerah. Itu penjelasan dari pantang menyerah. Dan yang keempat ya, komunikasi efektif. Nah, penjelasan dari komunikasi efektif adalah mampu berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan, karyawan, dan stockholder lainnya. Dan yang terakhir, ada kemampuan adaptasi, di mana kemampuan adaptasi mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan bisnis. Itu penjelasan ya, bagian-bagian dari bab pertama yaitu kekuatan. Nah, yang bab kedua yaitu ada kelemahan. Kelemahan itu terbagi menjadi 4, guys. 4. Yang pertama ada kurangnya pengalaman, yang kedua ada kurangnya sumber daya, yang ketiga yaitu ragu-ragu, yang keempat kurangnya kemampuan. Baiklah, sini gua bakalan membahas satu persatu dari bagian-bagian kelemahan. Yang pertama ada kurangnya pengalaman. Arti ataupun penjelasan dari kurangnya pengalaman yaitu mungkin memiliki keterbatasan pengalaman dalam mengelola bisnis atau industri tertentu. Dan yang kedua, kurangnya sumber daya. Nah, ini arti dari kurangnya sumber daya adalah mungkin memiliki keterbatasan sumber daya seperti keuangan atau jaringan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ragu-ragu. Arti dari ragu-ragu adalah mungkin memiliki keraguan dalam membuat keputusan atau mengambil risiko. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan. Di sini ya dijelaskan kurangnya kemampuan manajemen. Nah, arti dari kurangnya kemampuan manajemen ataupun maksud dari kurangnya manajemen adalah mungkin memiliki keterbatasan kemampuan manajemen seperti mengelola waktu atau keuangan. Baiklah, itulah 4 dari bagian-bagian kelemahan ya dari analisis SWOT tentang kompetensi sikap dan perilaku wirausahawan yang sukses. Nah, guys, di sini ada 4 bab. Nah, ini gua bakalan bahas bab ketiga, guys ya, yaitu ancaman. Nah, ancaman itu terdiri dari
terdiri dari 4. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada perubahan pasar, yang ketiga risiko keuangan, dan yang keempat regulasi. Nah, gua bakal membahas satu persatu dari bab ancaman. Karena bab ancaman terbagi 4, gua bakal membahas satu persatu ya. Nah, yang pertama ada persaingan. Persaingan, apa sih dimaksud dengan persaingan? Dimaksud dengan persaingan yaitu mampu menghadapi persaingan yang ketat dari perusahaan lain. Itu pengertian dari persaingan. Nah, yang kedua perubahan pasar. Pengertian dari perubahan pasar adalah mampu menghadapi perubahan pasar dan konsumen yang cepat. Dan yang ketiga risiko keuangan. Artinya mampu menghadapi risiko keuangan seperti kerugian atau kebangkrutan. Dan yang keempat, yang terakhir, regulasi. Nah, maksud dari regulasi adalah mampu menghadapi regulasi dan kebijakan pemerintah yang berubah. Itu yang ketiga ya, bab ketiga. Nah, bab yang terakhir yaitu bab keempat adalah peluang. Adalah peluang. Nah, di bab keempat yang terakhir ini yaitu peluang. Nah, di bab ini bakalan terbagi menjadi 4 guys ya. 4 bagian. Jadi 4 cabang yaitu peluang ya. Di cabang pertama ada pertumbuhan pasar, di cabang kedua ada teknologi baru, yang ketiga ada kerjasama, yang keempat ada pengembangan produk. Di sini gue bakalan bahas satu persatu dari bab peluang. Bab yang pertama, bagian ya pertama dari bab peluang adalah pertumbuhan pasar. Artinya mampu memanfaatkan pertumbuhan pasar dan meningkatkan penjualan. Dan yang kedua ada teknologi baru, artinya mampu memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Dan yang ketiga, kerjasama, artinya mampu membangun kerjasama dengan perusahaan lain atau stakeholder untuk meningkatkan bisnis. Dan bagian terakhir dari peluang adalah pengembangan produk. Mampu mengembangkan produk atau jasa mampu mengembangkan produk atau jasa baru untuk meningkatkan penjualan. Baiklah teman-teman ya. Itulah kompetensi. Nah, yang terakhir ya. Analisis SWOT ini, wirausahaan dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta peluang dan ancaman yang dihadapi sehingga dapat membuat strategi yang tepat untuk meningkatkan kesuksesan bisnis. Itulah 4 ya, bab dari kompetensi sikap dan perilaku wirausahaan yang sukses memakai analisis SWOT. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.